Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Yulia Sukmawardani, SPD MSI, selaku dosen pembimbing lapangan KKN Sisdamas, kelompok 212 dan 213. Yang kami hormati Bapak Ferli Septi Irwansyah, MSI, selaku koordinator wilayah. Yang kami hormati Bapak Dindin Sukaya, selaku Kepala Desa Cibodas. Yang kami hormati Bapak Indra Panigoro, selaku Ketua RW 17. Yang kami hormati Karang Taruna Unit RW 17. Yang kami hormati Perusahaan Pertanian Serenity Farm. Yang kami hormati masyarakat di lingkungan Desa Cibodas. Dan yang kami hormati rekan-rekan kelompok KKN 212 dan 213. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan kemudahan kepada kita semua, terutama dalam pelaksanaan KKN dan kegiatan penelitian. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mewakili rekan-rekan kelompok kegiatan penelitian KKN yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Anis Aditya Arsalan dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik, kemudian ada saya sendiri Desi Rizkiani dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, ada Rindi Antika dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan ada Rizal Ahmad Fauzi dari jurusan Tasawuf Psikoterapi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema mengenai tentang optimalisasi media informasi di lingkungan masyarakat RW 17 Desa Cibodas. Kegiatan ini kami laksanakan ketika periode KKN berlangsung. Oke, langsung saja saya akan memaparkan bagaimana sih optimalisasi media informasi ini di lingkungan masyarakat RW 17 Desa Cibodas. Langsung saja. Perkembangan zaman yang terus menuntut arus luasnya pengetahuan membuat masyarakat tentunya mencari jalan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi. Dan pada akhirnya masyarakat pun dituntut untuk berpikir bagaimana menemukan celah cara agar mereka mampu menyampaikan pesan komunikasi yang tentunya dapat tersampaikan dengan mudah, terutama pesan-pesan komunikasi yang bersifat informatif. Nah, dari sinilah muncul media informasi yang dimana media informasi ini sebagai wadah bagi manusia untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan. Jika dilihat dari definisi, media informasi ini merupakan alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi. Menurut Sobur, media informasi adalah alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual. Nah, apa sih fungsinya media informasi tersebut? Media informasi berfungsi sebagai penunjang atau untuk menunjang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga informasi yang tepat sasaran tentunya akan memberikan banyak manfaat baik itu bagi pembuat informasi maupun bagi penerima informasi. Namun tak sedikit pula terdapat daerah-daerah di lingkungan masyarakat yang belum memiliki media informasi untuk menyampaikan pesan-pesan bersifat informatif. Nah, dan salah satunya adalah Kampung Cijeroka Sowetan, RW 17, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, hal ini tentunya menjadi problem bagi masyarakat, terutama bagi ketua RW yang ingin menyampaikan pesan-pesan bersifat informatif kepada masyarakat, namun belum memiliki media informasi untuk mempublikasikannya atau masih terbatas gitu ya. Nah, berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka dari itu kami kelompok 212 dan 213 akhirnya berkolaborasi untuk melakukan pemberdayaan dengan membantu merealisasikan media informasi tersebut. Nah, dari sinilah kami mengangkat tema mengenai tentang optimalisasi media informasi di lingkungan masyarakat RW 17 Desa Cibodas. Sehingga muncul rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih tahapan-tahapan yang dilakukan dalam merealisasikan pembuatan mading di RW 17 dalam pembuatan media informasi berupa mading di RW 17 Desa Cibodas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengedukasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan media informasi itu bagi masyarakat RW 17. Selanjutnya, metodologi kegiatan.
Metodologi kegiatan yang kami lakukan ada dua. Yang pertama yakni observasi, yang dimana observasi ini adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau secara langsung bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sedang terjadi. Nah, pada kegiatan ini, mahasiswa KKN kelompok 212 dan 213 melakukan survei langsung ke tempat untuk membantu mendirikan media informasi berupa mading di lingkungan RW 17 Desa Cibodas. Nah, dari sinilah muncul gagasan bagaimana mendesain media informasi agar terlihat lebih menarik. Selain itu, bahasan terkait tujuannya, manfaat, cakupan, dan siapa saja yang berhak mengisi media informasi ini pula menjadi poin penting yang harus dikaji oleh Ketua RW, Karang Taruna, dan mahasiswa KKN agar media yang dibuat bisa lebih optimal. Kemudian metodologi kegiatan yang kedua yakni Sisdamas. Tentunya ya, karena UIN Sunan Gunung Jati ini merupakan mengambil Sisdamas gitu ya, sistem pemberdayaan masyarakat, yang dimana metode pembelajaran mahasiswa dengan mengkolaborasikan pengetahuan menjadi suatu penelitian dan pengabdian untuk membantu atau menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, kebetulan mahasiswa Sisdamas ini kelompok 212 dan 213 awalnya melakukan sosialisasi bersama Ketua RW 17, Karang Taruna, dan masyarakat setempat, dan membahas mengenai program kerja apa sih yang belum terrealisasikan. Nah, ternyata salah satunya program kerja yang belum terrealisasikan yakni tidak adanya mading sebagai media informasi bagi masyarakat RW 17. Dan pada akhirnya kami pun para mahasiswa melakukan kolaborasi dengan pemberdayaan bersama Ketua RW, kemudian Karang Taruna RW 17 gitu, dan masyarakat setempat untuk membantu merealisasikan program kerja dalam pembuatan media informasi, yakni berupa mading atau majalah dinding. Nah, dalam pelaksanaan kegiatannya, kami diawali dengan melakukan kerja bakti dalam rangka menyambut perayaan HUT RI. Kegiatan yang kami lakukan yakni kerja bakti meliputi membersihkan jalan, merapikan rumput-rumput di sepanjang jalan, masuk ke wilayah kampung Cijeroka Sowetan atau RW 17, dan berpartisipasi untuk mendirikan mading. Nah, dalam mendirikan mading ini, lokasi yang kami pilih sebagai titik berdirinya mading tersebut yakni di samping pos ronda Kampung Cijeroka Sowetan RW 17 Desa Cibodas Kecamatan Lembang. Mengapa kami memilih lokasi tersebut? Karena lokasi tersebut kami menganggap merupakan tempat yang paling strategis dan mudah diakses karena banyak dilalui oleh warga setempat, sehingga warga yang melintasi area tersebut setidaknya dapat melihat berbagai informasi yang tertera di majalah dinding ini. Nah, pada proses mendirikan mading ini, tim penulis pun bersama anggota kelompok KKN 212, 213 serta Karang Taruna dan Ketua RW 17 terlebih dahulu mempersiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan seperti semen, batu bata, cangkul, dan stand majalah dinding. Stand tersebut merupakan media instalasi yang digunakan untuk memajangkan berbagai informasi pada majalah dinding tersebut. Nah, segala bentuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan kami dapatkan dari pihak sponsorship, yakni Serenity Farm dan beberapa warga setempat. Nah, setelah semuanya terkumpul, kami pun langsung memulainya dengan membuat pondasi untuk mendirikan stand mading. Selama proses ini berlangsung, banyak warga setempat yang turut berkontribusi, mulai dari merapikan area sekitar mading, kemudian mengaduk semen, hingga pengumpulan alat dan bahan lainnya. Dan alhamdulillah, setelah stand mading berdiri, tim penulis pun mulai membuat desain background yang akan digunakan sebagai latar untuk mading tersebut. Dalam proses pembuatan desain background ini, tim penulis disertai dengan Ketua RW 17 dan beberapa anggota Karang Taruna untuk menyepakati nama dan tema yang akan digunakan pada majalah dinding tersebut. Dan akhirnya kami pun menemukan nama yang tepat gitu ya untuk menamakan media informasi atau mading tersebut. Dan nama tersebut yakni Koran Lembur, yang merupakan sebuah nama yang digunakan pada majalah dinding yang kami dirikan ini. Koran Lembur ini nantinya akan menjadi sebuah media pemberitaan lokal yang dapat memberikan informasi gitu ya bagi masyarakat setempat.
yakni berupa informasi mengenai berbagai kegiatan maupun peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat RW 17 Desa Cibodas, Kecamatan Lembang dan sekitarnya. Selain itu, mading ini juga digunakan untuk memajang karya-karya yang dibuat oleh warga RW 17 seperti foto dokumentasi, poster, kemudian lukisan, puisi maupun cerpen. Karya tersebut umumnya dibuat oleh anak-anak dan remaja yang ada di lingkungan Kampung Cijeroka Sowetan. Nah, pada tahap akhir pendirian mading di Cijeroka Sowetan ini yakni memasang background yang telah kami sepakati sebelumnya, sekaligus memajangkan informasi pertama berupa dokumentasi rangkaian kegiatan KKN yang dilaksanakan bersama Karang Taruna unit RW 17 dan warga setempat. Nah, hal tersebut kami lakukan sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan media informasi yang kini telah tersedia di RW 17. Selain itu, dengan mengisi majalah dinding yang kini tersedia, diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta membuat pemberitaan lokal atau mengisi karya-karya di majalah dinding tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Mengapa sih pentingnya media informasi di lingkungan RW 17 Desa Cibodas? Sebelumnya, di RW 17 ini penyebaran informasi di lingkungan masyarakat RW 17 masih terbatas karena masih menggunakan media sosial Instagram. Nah, dengan menggunakan media tersebut dianggap kurang efektif dikarenakan tidak semua kalangan masyarakat memiliki akses untuk melihat informasi di media sosial tersebut. Sementara media informasi sangat dibutuhkan di kalangan anak muda maupun masyarakat umum untuk membantu warga dalam mendapatkan informasi seputar aktivitas di wilayah setempat setiap harinya. Nah, dalam pembuatan program Koran Lembur, kami menggunakan stand mading juga sebagai media pengaplikasiannya yang dipasang di area yang sering dilalui oleh masyarakat yang tadi ya. Kemudian bagaimana sih tanggapan warga mengenai mading Koran Lembur ini? Nah, tanggapan dari warga Cijeroka Sowetan mengenai mading ini sangatlah positif, alhamdulillah. Pasalnya dengan adanya mading ini memudahkan warga dalam mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kegiatan yang ada di wilayah Kampung Cijeroka Sowetan. Nah, hal ini disampaikan oleh Bapak Indra selaku Ketua RW 17 Kampung Cijeroka Sowetan. Beliau mengatakan bahwa masyarakat setempat sangat antusias dengan adanya mading Koran Lembur ini. Nah, alhamdulillah mading Koran Lembur ini pun selain digunakan untuk menempelkan informasi, juga digunakan untuk menempel karya-karya atau memasang karya-karya masyarakat yang ada gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat foto atau dokumentasi yang kegiatan yang telah kami laksanakan selama merealisasikan mading ini gitu ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pemaparan tadi, kami simpulkan bahwa media informasi itu sangat penting, terutama di kalangan masyarakat sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat informatif, dan hal ini menjadi PR bagi Ketua RW bagaimana agar beliau mampu merealisasikan hal tersebut, dan akhirnya kami membantu merealisasikan pembuatan mading ini dengan berkolaborasi bersama Ketua RW 17 Karang Taruna dan warga setempat. Dan alhamdulillah pembuatan mading ini berjalan dengan lancar. Kami berharap dengan hadirnya Koran Lembur, mading ini di tengah lingkungan masyarakat dapat memberikan manfaat terutama dalam menyampaikan pesan-pesan yang bersifat informatif sehingga dapat memberikan pengetahuan seputar informasi di lingkungan sekitarnya. Serta kami berharap juga dengan adanya mading ini dapat membangun semangat kebersamaan dari masyarakat RW 17 dan sekitarnya agar tercapai masyarakat yang unggul dan kompetitif dalam menyelesaikan segala permasalahan. Dengan ini kami menjadikan masyarakat lebih mengerti dan sadar mengenai pentingnya sebuah informasi. Alhamdulillah, begitulah pemaparan dari kami.
mengenai tentang optimalisasi media informasi di lingkungan masyarakat RW 17 Desa Cibodas. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Yulia Sukmawardani SPD MSI selaku dosen pembimbing lapangan KKN Sisdamas kelompok 212 dan 213 yang telah membimbing kami dalam melaksanakan kegiatan KKN selama ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferli Septi Irwansyah MSI selaku koordinator wilayah yang bertugas memonitoring jalannya KKN Sisdamas 2022 di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Dindin Sukaya selaku Kepala Desa Cibodas yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di lingkungan Desa Cibodas. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Pandigoro selaku Ketua RW 17 dan Karang Taruna setempat yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan arahan terhadap mahasiswa KKN untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah RW 17 Kampung Cijeroka Sowetan. Kami pun sangat berterima kasih kepada perusahaan pertanian Serenity Farm yang telah mendukung dan memfasilitasi jalannya program kerja ini. Dan terakhir, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat di lingkungan Desa Cibodas yang telah menerima kami dengan sangat baik. Begitulah pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.